Shalom, Sikamaya Digital Ministry mempersembahkan Sapaan Pagi Gereja Toraja Mamasa, Jemaat Tamalandrea. Program renungan pagi yang akan menemani Anda dalam memulai hari. Selamat pagi, salam sejahtera, jemaat yang kekasih. Jumpa lagi dalam sapaan firman Tuhan untuk pagi ini dalam memulai perjalanan hidup kita sepanjang hari ini. Nasihat firman Tuhan dari Keluaran pasal 4 ayat 10 sampai ayat yang ke-12. Firman Tuhan berkata, "Lalu kata Musa kepada Tuhan, Tuhan, aku ini tidak pandai bicara. Dahulu pun tidak, dan sejak engkau berfirman kepada hambamu pun tidak. Sebab aku berat mulut dan berat lidah." Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, "Siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Oleh sebab itu pergilah. Aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan." Bapak, Ibu, Saudara-saudara, melalui nas firman Tuhan, kita akan merefleksikannya melalui sorotan utama, hidup berdalih di hadapan Tuhan. Berdalih, tidak pandai bicara, sebenarnya hanyalah sebuah cara Musa untuk menghindar dari panggilan Tuhan. Setelah 3 tanda yang Allah sudah perbuat sebelumnya, yang ditunjukkannya kepada Musa, semestinya ini sudah harus cukup untuk meyakinkan Musa akan kuasa Allah yang akan membuat ia berhasil memimpin umat Allah keluar dari Mesir. Tetapi pada kenyataannya, Musa ingin menghindar dari Tuhan. Walaupun benar ia seorang yang berat mulut, berat lidah, artinya gagap bicara. Tetapi Tuhan Allah dapat menjadikan Musa seorang yang berani berbicara, yang memiliki karunia berkata-kata dengan hikmat Tuhan. Kata firman Tuhan berkata, "Siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan?" Bapak saudara, Tuhan bermaksud menyadarkan Musa bahwa Tuhan adalah pencipta yang maha kuasa, yang tidak ada mustahil baginya. Ia adalah Allah yang menciptakan manusia. Tuhan sendiri yang akan menyertai lidah Musa dan bahkan mengejarkan Musa apa yang akan dikatakannya. Jadi kurang apa lagi Tuhan terhadap Musa? Janji apa lagi yang semestinya Tuhan menyatakan kepada Musa? Bapak saudara, sesungguhnya Allah dalam jaminan dan dalam tuntunannya tidak akan pernah melepaskan hambanya yang akan diutusnya. Kalau Allah yang memilih, yang menetapkan dan mengutusnya, tentu juga sudah harus dibekalinya dan kuasa dan perintahnya. Tapi persoalan sekarang adalah Musa sepertinya ingin menghindar dengan dalih memakai kelemahan yang ada pada dirinya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kadang-kadang dalam hidup kita bukan tidak percaya akan penyertaan Tuhan, bukan kita tidak mengakui otoritas Allah dalam diri kita, tetapi kadang-kadang kita juga sering terjebak pada sikap untuk memilih lebih santai, mengambil sesuatu yang jauh lebih ringan, tanggung jawab yang lebih kecil, tidak mau repot. Padahal Tuhan hendak memakai kita untuk menolong dan menyelamatkan mungkin lebih banyak orang. Kadang-kadang Tuhan mau memakai kita untuk proyek yang besar bagi Allah, baik melalui keluarga maupun dalam kehidupan jemaat. Karena itu hindari sikap yang berdalih. Berdalih itu menunjukkan orang tidak mau bertanggung jawab. Berdalih ini membuktikan bahwa seseorang tidak mau menjadi bagian dari kisah perjuangan kehidupan orang lain. Dengan berdalih, secara langsung menutup diri untuk menjadi saluran berkat bagi kehidupan orang lain. Semoga Roh Kudus
menuntun kita supaya kita belajar untuk mengorbankan diri, memberi diri secara total utuh untuk menjawab panggilan Tuhan, melayani sesama demi kemuliaan namanya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Bapa untuk segala kebaikan berkat-Mu bagi kami, bahwa mengawali kehidupan karunia-Mu pagi ini. Kami sudah disapa oleh refleksi firman-Mu untuk belajar menjawab panggilan Tuhan dengan penuh rasa tanggung jawab, menghindari sikap berdalih. Sebab berdalih menunjukkan orang malas, tidak mau bertanggung jawab, tidak mau memikul beban yang lebih berat. Dan kiranya kuasa Roh Kudus-Mu akan memeteraikan firman ini dalam ingatan kami. Bapa, jemaat-Mu untuk hari ini akan menjalani berbagai dinamika kehidupan. Dimulai dari rumah mereka, masuk di tengah-tengah lingkungan kerja, di kantor, di tempat-tempat kerja, menggeluti usaha-usaha mereka. Tuhan tolong, perlengkapi dengan kuasa dan hikmat-Mu Bapa, supaya sepanjang hari ini jemaat bekerja dengan sebaik-baiknya, berhasil, sehingga mereka semuanya berkecukupan dalam segala sesuatu. Jemaat-Mu yang bergumul karena berbagai tekanan-tekanan penyakit, topang dan jama dan lawat, seluruh jemaat-Mu Bapa yang sakit, dalam iman pengharapan kami meminta kuasa kesembuhan-Mu hadir dalam diri setiap jemaat-Mu, orang tua, saudara-saudara kami, anak-anak kami yang sakit. Jemaat-Mu yang berduka oleh karena kehilangan orang yang mereka kasihi. Kami gumul duka bersama hamba-Mu Bapak Penatua Yanca di Manongkan, bapaknya Ike. Baru saja dapat berita kehilangan, ditinggalkan oleh kakak mereka yang mereka kasihi di kampung halaman di Malawi. Dan tentu keluarga hamba-Mu akan berencana ke sana untuk perjalanan yang akan ditempuhnya dari Makassar. Tuhan tuntun, sertai sehingga semua rukun keluarga besar dari almarhum boleh jumpa dan untuk saling menguatkan, menghibur satu dengan yang lain. Sebagai jemaat-Mu kami topang, kuatkan dan hibur hamba-Mu bersama dengan rumpun keluarga. Terpuji Engkau ya Tuhan, sepanjang pagi hari ini sampai malam. Kiranya lindungan dan penyertaan hadir dalam kehidupan kami, pribadi maupun dalam keluarga. Kami berdoa dan memohon, mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih telah mendengarkan Sapa. Mari membagi berkat dengan membagikan Sapa ini kepada saudara-saudara yang lain.